Malu banget. Roy Suryo CS disuruh pulang oleh Hakim MK. Permohonannya diragukan. Berkasnya juga kurang lengkap. Aduh. Ini dia teman-teman. Mari kita tonton videonya. Tapi memang argumentasinya itu yang tidak kuat. Karena jangan memaksa mahkamah untuk mencarikan argumentasi, enggak. Pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F. Dalam permohonan ini kami harus akui, tiga pasal konstitusi itu disebutkan. Tapi belum ada uraian mengapa dia bertentangan dengan pasal dalam konstitusi itu. Jadi, Pak Refli misalnya, pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apakah semua komponen dalam norma pasal 28D ayat 1 ini harus digunakan, atau jangan-jangan bagian-bagian tertentu saja, dan itu yang harus dijelaskan kepada mahkamah. Sehingga kami nanti bisa menilai benar atau tidak norma atau pasal-pasal dalam KUHP dan yang lain itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Jadi argumentasi yang dijelaskan itu yang akan kami nilai. Jadi kalau argumentasinya tidak kuat, ya nanti tidak beralasan menurut hukum. Jangan dikira tidak ada problem misalnya, tapi memang argumentasinya itu yang tidak kuat. Waduh, kasihan. Roy Suryo CS malah diceramahi habis-habisan. Niat hati nih teman-teman. Niat hati biar mereka menang. Biar mereka lepas dari jeratan hukum yang ada. Biar lolos mereka dari ancaman buyang di depan mata. Malah ditolak habis-habisan. Bukan hanya ditolak, diceramahi pula teman-teman. Di sini Roy Suryo CS bersama Refli Harun. Waduh, gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, komen di bawah. Kuasa hukum dan prinsipal punya 3 pilihan sekarang. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh. Yang kedua, kalau merasa terlalu berat dengan nasihat kami, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang, mungkin bisa juga ditarik permohonan ini. Pilihan kedua. Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau sikap hukumnya jatuh kepada pilihan ketiga, maka menurut hukum acara ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki. Jadi 14 hari dari sekarang, batas akhirnya itu adalah Senin 23 Februari 2026. Perbaikan sudah harus diterima mahkamah paling lambat pukul 12.00 WIB, paling lambat. Jadi kalau lewat 1 menit, maka itu kami akan gunakan permohonan awal. Nah, kalau permohonan awal ini digunakan, enteng sekali nih kami. Ini barang kabur ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, Bang Refli, kemarin kan hakim minta perbaikan permohonan. Nah, apalagi yang kurang katanya? Oke, ya kalau ini saya jelaskan lagi ini. Kalau nggak paham susah. Ini. Yaudah disederhanakan ya. Di MK itu ya. Sebelum kita masuk pada pemeriksaan persidangan, ada yang namanya pemeriksaan pendahuluan. Anda mau bikin permohonan apapun, maka akan ada 3 panel hakim yang memeriksa permohonan. Dia akan nasihatkan apa aja dinasihatkan. Tapi apakah MK konsisten? Anda tahu Almas Sakib Biru, ya kan? Diterima legal standingnya mempermasalahkan 40 tahun usia presiden. Apakah dia calon presiden? Enggak. Oke. Nah, intinya adalah itu adalah tahap yang biasa saja di MK. Cuman Anda kan nggak paham. Kalau kita sengaja, kenapa? Kalau kita bikin, katakanlah yang selengkap-lengkapnya, hakim MK akan dibilangin juga sama dia. Inilah, itulah, dan lain sebagainya. Nah, terhadap nasihat itu ada 3 pilihan. Kita tetap kepada waktu, atau kita memperbaikinya, atau kita tarik permohonan itu. Ada Refli Harun. Ketahuan sekali. Di sini dia sedang menggunakan jurus ngeles, teman-teman. Jurus ngeles pengacara teroris yang gugatannya dianggap kabur dan mudah sekali dipatahkan oleh hakim MK. Di sini di berbagai Refli Harun kalau tampil di depan media dia sok jago. Tapi di hadapan MK dia nggak ada apa-apanya, teman-teman. Disemprot habis tuh
sama hakim MK. Aduh, gimana nih teman-teman? Menurut pendapat kalian mengenai sosok Refli Harun ini? Tadi ada yang belum lihat ya. Jadi alhamdulillah perjalanan tadi sidang pertama berjalan dengan sangat baik ya, dan kami sangat saling belajar di dalam. Dan ada pertanyaan menarik dari Profesor Saldi Isra tadi, kenapa masih diajukan lagi pasal 310 dan 311 padahal dengan berlakunya pasal 433 dan 434 di KUHP yang baru itu sudah nggak berlaku. Kami ini masih disangkakan, masih dipidana dengan pasal 310 dan 311 dan itu masih ada debatable mau pakai pasal yang lama dan pasal yang baru. Jadi sekaligus 6 pasal yang kami uji di dalamnya tadi itu termasuk yaitu 310 dalam garis miring 433, 311 garis miring 434, kemudian pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE, dan yang paling krusial adalah pasal 32 dan 35. Jadi tadi bagus sekali yang disampaikan, ada nanti beberapa perbaikan oleh para kuasa hukum kami di dalam petitumnya, maupun harus dicari hubungan antara posita dan petitumnya, itu nanti juga ada beberapa yang kemudian nanti dikoreksi. Dan kami sangat-sangat melihat bahwa sidang ini tadi yang pertama itu luar biasa bagus ya, luar biasa baik, dan ini insya Allah seperti kata Dr. Tifa tadi, kami menggunakan kata kita ya, karena ini untuk kita semuanya. Insya Allah hasilnya apa yang dilakukan oleh para kuasa hukum kami itu akan berguna bagi masyarakat dan akan malu sekali lagi ya orang-orang yang kemudian masih menggunakan paradigma lama. Jadi kami mengatakan kepada kalian yang masih tidak malu dengan mempidanakan kami adalah malu, bro. Wah, gitu ya. Lagi-lagi Roy Suryo mencoba bersilat lidah, teman-teman, membela diri. Padahal praktek di lapangannya, teman-teman, apa tadi disuruh pulang tuh mereka. Disuruh pulang karena hakim ragu dengan apa yang mereka ajukan atau gugatan mereka. Udah gitu berkasnya nggak lengkap lagi. Tapi giliran tampil media ada saja pembelaan-pembelaan konyol dari mereka ini. Apa nih? Maksulkan Gibran 2026. Ayo kita maksulkan resolusi anak haram konstitusi, produk nepotisme. Ya kan, Bu? Produk nepotisme. Cuma modal surat keterangan formatnya RT RW, puskesmas. Aduh, kok bisa jadi wapres? Negara ini besar, kita butuh wapres yang qualified. Harus orang-orang yang berkompeten. Bayangkan kalau Pak Prabowo Subianto berhalangan tetap, dia yang jadi presiden kita. Aduh, kacau. Ada Rismond. Apa yang terjadi dengan Rismond, teman-teman? Jual buku di jalanan sambil teriak-teriak, maksulkan Gibran. Enggak malu. Dia ini apa enggak malu, teman-teman? Berbuat seperti ini di jalanan. Aduh, komen-komen di bawah, teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian mengenai aksi yang dilakukan oleh Rismond ini? Katanya ngaku dokter, tapi kelakuan kok gini. Kalau mau melawan geng Solo, seperti kata saya Didu, wakil presidennya Pak Prabowo itu Gibran. Fakta. Dan kita nggak ngelihat apapun hari ini yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo ingin berseberangan atau mau berseberangan dengan Pak Jokowi. Orang semangatnya semangat merangkul kok. Yeah. Orang ini yang nggak punya kekuatan politik real aja dirangkul kok. Apalagi misalnya Pak Jokowi dengan kekuatan politik dia yang besar dan real. Masa iya demi saya Didu dan kawan-kawan terus Pak Prabowo, oh ya saya mau merangkul saya Didu deh, saya bisa aja sama itu, kan berarti kan iya. Sama aja kita berpikir bahwa Pak Prabowo nggak bisa hitung-hitungan, padahal beliau matang sekali hitung-hitungan beliau. Ya orang ini dirangkul kan nggak apa-apa untuk diyakinkan, syukur-syukur mau yakin, kalau nggak yakin ya terserah. Kalau mereka keluar nanti tetap dengan narasi mereka, kan memang oposisi mereka udah seperti itu, jadi diskon aja. Mau ganti apa? Pak Prabowo setuju berdasarkan usulan mereka mau ganti Kapolri. Nggak perlu ada kalian kalau mau ganti Kapolri, syukur selembar surat ke DPR.
untuk fit and proper test, selebar surat aja presiden tanda tangan selesai. Ini pernyataan menohok yang kalau didengar oleh Said Didu, didengar oleh Refli Harun, Roy Suryo CS, dan gerombolan sakit hati, gerombolan pembenci Pak Jokowi, dipastiin pada ketar-ketir mengetahui kenyataan-kenyataan ini. Dikira gampang apa melawan Bapak Jokowi. Wih. Ini Presiden Prabowo, itu teman, itu sahabatnya daripada Pak Jokowi. Yang wakil presiden sekarang itu anaknya Pak Jokowi. Dan ini tidak ada pertanda bahwa Presiden Prabowo mau meninggalkan Mas Gibran. Enggak ada. Mereka masih solid. Jadi biarkan saja mereka-mereka ini kalau harus berteriak capek-capek di jalanan. Toh nilainya juga, akhirnya juga ya nihil. Gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar di bawah.